Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matri Rianto dengan NIM 24144061 dari program studi teknik instrumentasi kilang kelas 2A. Di sini saya akan membuat proyek mengenai desain dan implementasi simulasi jaringan kantor Argijaya berbasis topologi hybrid. Langsung saja, di sini saya menggunakan PC, itu ada sekitar 16 PC. Di sini saya langsung menata PC-PC-nya sebanyak 16. Oke, di sini sudah bisa terlihat ya guys, sudah 16 PC. PC-PC tersebut saya susun agar terlihat rapi. Di sini dia ke atasin lagi PC 2-nya sampai PC 16 lah, kita tata ulang agar terlihat rapi. Oke, setelah merapikan PC-PC ini, langkah selanjutnya saya akan menambahkan switch. Nah, di sini nih saya memakai switch yaitu PT switch. Yang ini PT switch ini saya memakai sebanyak 8 buah PT switch. Oke, langsung saja kita taruh 8 buah. Oke, setelah menambahkan PT switch tadi atau switch tadi, langkah selanjutnya adalah menambahkan router. Router yang saya pakai itu adalah router PT atau PT router sebanyak 3 buah. Langsung saja kita taruh di sini satu dan di sini satu. Sebentar, oke, satu dan selanjutnya di sini satu. Jadi kita memakai 3 buah router. Oke, setelah menambahkan 3 buah router tadi, langkah selanjutnya adalah menambahkan sebuah modem. Modem yang saya pakai itu bertipekan DSL modem. Kita pakai sebanyak 1 buah saja. Nah, yang ini DSL modem, kita pakai 1 buah, kita taruh di bagian ujung atas, nah di bagian sini. Selanjutnya menambahkan cloud. Cloud yang saya pakai itu ada PT cloud sebanyak 1 buah juga, ditaruh di sini. Setelah menambahkan cloud, saya juga akan menambahkan sebuah server. Nah, server yang kita pakai itu sebanyak 1 buah saja untuk ditaruh di atas sini. Oke. Nah, setelah desainnya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah menggabungkan semua perangkat ini dengan menggunakan kabel jaringan. Oke, di sini saya menggunakan kabel jaringan yang straight yang ini. Langkah pertama tuh dari PC 0 ini kita pakai Ethernet 0. Nah, nyambung ke switch. Nah, pakai yang Ethernet 0 strip 1. Lanjut ke PC berikutnya sama seperti tadi, Ethernet juga. Ethernet sini nyambung ke switchnya juga. Nah, langkah seperti ini itu kita lakukan sampai ke PC ke 15 nya. Jadi dari PC 1 sampai PC 15 langkah-langkahnya itu sama. Jadi seperti ini, dari PC ngambil ke Ethernet, terus sambung ke switch, balik lagi ke PC selanjutnya, seperti itu. Oke, setelah dari PC ke switch sudah tersambung semua, sekarang saatnya dari switch ke router. Nah, kita memilih face Ethernet juga, port face Ethernet dari switchnya, sama yang di router juga face Ethernet. Nah, kita lakukan terus di switch yang ini juga face Ethernet ke
sininya juga flash Ethernet yang 1/0 ini. Nah, di sini saya masih memakai kabel jaringan yang straight sama seperti tadi juga flash Ethernet. Lanjut ke, nah di sini kan flash Ethernetnya kan sudah tidak ada ya. Saya akan menambahkannya dengan cara kita klik satu kali di sini di bagian router ini, klik satu kali, tek. Nah, di sini ada pilihan-pilihan. Kita bisa menambahkannya. Saya akan menambahkan yang, nah ini yang PT router NM1CFE. Pertama itu matikan dulu ininya, routernya. Selanjutnya baru kita tambahkan. Di sini saya menambahkan 2. Nah, oke, setelah ditambahkan kita nyalakan lagi atau kita hidupkan lagi. Oke, dan lupa disilang. Setelah tadi ditambahkan tuh baru bisa kita sambung dari switch ini. Portnya yang flash Ethernet, yang routernya juga flash Ethernet. Nah, yang 6/0 ini langkahnya sama seperti ini guys, dari switch awal sampai switch yang ke-7 itu yang terakhir. Kita sambung juga dari switchnya itu pakai port yang flash Ethernet itu, routernya juga flash Ethernet juga seperti ini. Nah, flash Ethernet juga. Nah, caranya tadi seperti tadi juga guys. Misalnya di routernya itu sudah habis port flash Ethernet ya, kita tambahin lagi seperti tadi. Di routernya itu kita klik satu kali saja seperti ini. Sebentar, nah seperti ini. Kita tambahkan yang ini. Kalau saya menambahkan yang ini PT router NM1CFE. Jangan lupa dimatikan routernya. Baru kita tambahkan di sini. Sip. Nah, saya menambahkan 2. Setelah ditambahkan jangan lupa dihidupkan lagi. Oke, sama saja sih guys caranya tuh dari awal sampai akhir untuk menyambungkan dari switch ke router juga sama seperti tadi, menyambungkan dari PC ke switchnya juga. Kita pakai portnya itu pokoknya yang flash Ethernet. Nah, yang flash Ethernet ini nyambung lagi ke router ini juga pakai yang port flash Ethernet, dari switchnya juga flash Ethernet. Nah, yang ini nyambung ke sini. Oke, sip dah. Nah, setelah tadi kita sudah menyambungkan switch ke router, langkah selanjutnya itu adalah menyambungkan router ke router. Di sini saya menggunakan kabel jaringan yang cross. Nah, yang ini kita sambung dari router yang satu ini menggunakan port flash Ethernet juga, sambung ke router yang kedua pakai flash Ethernet juga. Nah, tadi masih ingat nggak kalau misalkan di router atau di switch itu port flash Ethernet habis, kita klik satu kali di bagian si routernya. Nah, jangan lupa dimatikan dulu. Baru kita tambahkan yang PT router NM1CFE ini, lalu dinyalakan lagi. Oke, kita silang. Nah, baru kita tambahkan lagi pakai garis yang kabel jaringan yang cross ini, pakai port flash Ethernet lagi yang tadi sudah ditambahkan. Nah, di sini kan flash Ethernetnya juga tidak ada. Seperti tadi juga caranya sama dengan cara mengklik satu di bagian sini. Nah, di router itu kita tambahkan saja, tinggal caranya matikan lalu menambahkan langsung PT router NM1CFE itu. Jadi kita tarik, oke, lalu kita nyalakan lagi. Jangan lupa dinyalakan ya guys, ininya si routernya. Nah, tuh. Oke, setelah dinyalakan baru kita bisa menyambungkan lagi kabel jaringan tadi yang cross. Ini si flash Ethernet, port flash Ethernet, lanjut ke router flash Ethernet juga. Oke, setelah dari router ke router, saatnya kita menyambung router ke si modem DSL nya itu. Nah, saya menggunakan kabel jaringan yang phone untuk menyambungkan dari router yang ketiga ini ke
modem DSL. Nah yang itu pakai yang port pakai pakai kabel jaringan yang straight pakai kabel jaringan yang straight dari router ketiga ini kita sambungkan ke si modem DSL tadi. Nah di sini kan port Ethernet kan sudah habis. Caranya sama saja, kita tambahkan itu dengan cara mematikan dulu. Nah baru kita tambahin menggunakan kabel jaringan yang straight. Oke, pakai jaringan yang straight, flash Ethernet, nyambung ke modem DSM pakai port yang satu ya guys. Kita masukin ke port 1. Nah setelah dari router ke modem DSL, sekarang saatnya dari modem DSL ke cloud PT atau PT Cloud. Itu kita menggunakan kabel jaringan yang phone. Nah yang ini kita pilih port 0, sambungkan ke PT Cloud-nya. Kita di sini kan buat pilihannya guys. Nah aku tuh pakai yang modem 4 ini. Nah yang ini kita pilih yang modem 4. Oke, setelah itu kita sambungkan dari cloud ke servernya. Untuk menyambungkannya itu kita menggunakan kabel jaringan yang straight. Yang ini kita pilih Ethernet. Oke, yang ini sambung ke server jangan lupa pakai Ethernet juga. Nah sip, sudah guys, ini sudah nyambung semua. Kita beralih ke langkah selanjutnya. Nah oke, semua PC atau semua jaringan perangkat yang ada sudah terhubung. Langkah selanjutnya adalah penamaan IP pada router. For your information, di sini saya menggunakan DHCP, tidak menggunakan static. Nah di sini kita PC-nya ubah dulu ke DHCP untuk IP configuration-nya. Seperti ini, kita klik PC-nya, terus ke bagian desktop, ke bagian IP configuration. Nah kita ubah DHCP-nya seterusnya sampai ke PC 15. Oke, setelah tadi IP configuration sudah kita ubah ke DHCP semua di PC-nya, langkah selanjutnya adalah saya akan memprogram untuk membuat IP di routernya. Oke, kita pencet routernya, terus masuk ke CLI. Kita di sini klik no, enter. Nah, kita tulis lagi di sini enable. Lanjut, setelah enable kita ketik lagi di sini adalah config terminal. Oke, selanjutnya sebelum lebih lanjut lagi itu kita pastikan dulu ya bahwa port Ethernetnya itu yang menghubungkan router 1 ke switch 0 itu berapa FA-nya. Nah tadi itu sudah saya cek, itu FA-nya itu 00. Jadi kita di sini tulis in FA 0/0. Lanjut dari situ adalah IP DHCP full. Nah, kita pakai ininya tuh di sini adalah kelas 1A. Kelas 1A. Nah, oke, kita enterkan lagi di sini. Setelah itu kita ketik di sini adalah network. Kita tuliskan networknya. Di sini saya menggunakan network 192.168.1.0. Nah, di sini menggunakan kelas C-nya kan 255.255.255.0. Lanjut, kita di sini tulis lagi adalah default. Kita tulis default, jangan lupa default router 192. Sebentar guys, 192.168.1.1. Nah, kita spasi lagi, lalu
copy DNS terus DNS server itu kita pakai yang 8.8.8.8. Selanjutnya kita tambahkan lagi itu di sini adalah exitnya kita ketik sebanyak 2 kali exit lalu kita enter. Nah di sini jangan lupa di Ctrl C, kita Ctrl C sebentar, kita Ctrl C mana ya, di Ctrl C. Nah sebentar guys, nah kita Ctrl C dulu. Nah ada selanjutnya kita, nah ini dipastikan dulu nih, tadi aku mau masih dulu FA nya itu benar-benar 0 bukan, nah betul 0 baru selanjutnya itu kita di enable itu kan ada agak jarak, nah itu kita Ctrl C. Nah di sini keluar lagi kita tulis write. Oke. Nah di sini sudah tercopy, lanjut ke config. Nah tadi kan file internet itu 0 kan FA nya tuh. Nah kita masukin aja IP address-nya tadi 192.168.1.1. Nah di sini langsung submax max-nya itu bakalan otomatis. Nah kita tunggu di sini nih, yang itunya tuh bakalan hijau-hijau semua. Selagi menunggu kita lanjut ke berikutnya yang fase ethernet. Nah 1/0 itu kita langsung saja sebentar. Itu kan menunggu hijau, selagi menunggu hijau kita bisa langsung untuk memprogram si selanjutnya ini, si yang fase ethernet yang selanjutnya itu yang 1/0. Nah sama aja seperti tadi langkah-langkahnya, kita tulis di sini in FA 1/0, lanjut kita enter IP DHCP pool. Tadi kan kelas 1A ya, selanjutnya itu kita pakai kelas 1B. Nah oke, kita enter lagi. Setelah di enter kita tulis di sini adalah network, sama saja seperti tadi pakai yang 192.168 titik. Nah tadi kan sudah titik itu kan, titik di sana itu sudah pakai yang 1.1 kayak 1.0 kayak gitu. Nah di sini kita menggunakan 2.0 sama seperti tadi 255.255.255.0. Selanjutnya kita pakai yang default. Jangan lupa masukkan defaultnya guys, kalau misalkan nggak dimasukkan nanti nggak bakal bisa ngirim. Nah kita pakai default router 192.168.2.1. selanjutnya kita masukkan juga DNS servernya, itu kita pakai yang 8888 tadi ya, sebentar, 8888. Oke, selanjutnya kita di sini pencet langsung saja, ketik lagi itu ada exit sebanyak 2 kali. Exitnya kita pencet, sebanyak 2 kali. Selanjutnya jangan lupa di Ctrl C, terus kita ketik write di sini. Nah ini sudah tercopy, kita pencet lagi ke config-nya, terus ke fase ethernet yang 1/0 itu kita masukin lagi aja IP configuration, IP ininya configuration yang tadi kita ituin 192.168.2.1. Oke, jangan lupa diangkat ya guys itunya. Lanjut, setelah itu kita masuk ke yang berikutnya. Nah itu sudah langsung hijau ya guys, bisa dilihat ya, yang sebelumnya juga langsung hijau, berarti insyaallah berhasil lah. Kita lanjut lagi. Nah di sini tuh FA nya tuh 6/0, kita klik di sininya, terus ke CLI, lanjut lagi ke ininya, kita program di sini. Pertama tuh ada in FA, tadi kan 6/0, jadi kita tulis di sini 6/0. Lanjut setelah itu kita klik lagi di sini IP DHCP pool kelas, sebentar, kelas tadi sudah 1B dan ini kita tulis di kelas 1C. Selanjutnya ada kita tulis lagi itu network 192.168.3.0 karena tadi sudah 2 dan ini kita 3.
pakai yang 255.255.255.0. Kita enter lagi, terus jangan lupa kita tulis di sini defaultnya, default routernya itu ada yang 192.168.3.1. Nah, kita tulis di sini 3.1. Oke, nah selanjutnya kita tulis DNS servernya, itu kita pakai yang 88 seperti tadi, yang dari yang sudah sebelumnya. Kita enter lagi, terus jangan lupa pakai exit di sini. Exitnya kita menggunakan 2 kali. Oke, terus kita Ctrl C, lalu kita tulis white. Oke, ini sudah tercopy, kita pencet ke config-nya lagi. Nah, ini tadi yang face ethernet yang 6/0. Kita masukin saja IP configuration yang tadi. Nah, 3.1, terus kita pencet lalu di on kan. Nah, untuk selanjutnya juga seperti itu, ikuti langkah-langkah yang sebelumnya, sama saja seperti tadi, tinggal kita program saja IP-nya, jangan lupa dilihat EVA-nya. Nah, yang itunya jangan lupa diperhatikan juga, jadi langkahnya sama saja sih guys. Oke, selanjutnya kita bakalan bikin ini di sini, di router ini, jalur router ke routernya ini. Kita pastikan dulu di sini EVA-nya itu berapa. Nah, EVA-nya itu di sini ada 770, oke 7/0. Kita masukkan IP configuration-nya. Di sini masukin IP configuration-nya bebas saja, tapi di sini saya masukin 192.168.10.2. Nah, nanti subnet mesh-nya terisi otomatis. Selanjutnya juga sama ke router yang satu ini. Nah, kita pencet di sini, kita lihat dulu EVA-nya itu berapa, sama saja EVA-nya 7/0. Oke, kita klik di sini. Sebentar, kita klik di bagian router satunya. Sama seperti tadi aja sih guys. Nah, yang tadi yang ini itu kita ke yang EVA-nya itu tadi kan fast ethernet itu kan 7.0 kan. Nah, seperti ini sama aja, tadi ini kan 2, ternyata salah guys, harus 1. Nah, kita on kan di sini tuh. Nah, di router yang satu ini kita samakan saja kan fast ethernetnya, terus dimasukin ke IP configuration-nya 192.168.10.2. Nah, tadi harus 1.2 itu yang di sini guys, mohon dimaafkan. Nah, kita silang di sini, jangan lupa di on kan. Nah, sudah hijau guys. Kita lihat selanjutnya di sini EVA-nya itu adalah ini. Oke, 6/0. Lanjut, kita klik di sini, bagian sini, terus kita cari yang 8.0. Oh sorry, ternyata 8/0. Kita masukkan lagi IP configuration-nya 192.168.2.20.1. Oke, kita on kan juga di sini. Kita nanti subnet mesh-nya itu otomatis terisi ya guys. Ini tadi sudah diprogram juga. Oke, kita silang. Nah, kita pencet yang ini juga, router yang kedua ini. Kita lihat dulu tadi EVA-nya berapa, jangan lupa dilihat EVA-nya. Setelah kita lihat EVA-nya, kita pencet di bagian routernya ini. Tadi kan sudah di router 0 sudah, di router 1 sudah, sekarang saatnya di router 2, sama seperti tadi sih guys. Nah, ini kita cek dulu EVA-nya itu ada EVA berapa. Ternyata di fast ethernet 6/0. Oke, kita tulis di sini IP configuration-nya sama 192.168.20.2 karena tadi yang 20.1 sudah untuk sebelumnya. Oke, subnet mesh-nya jangan lupa. Nah, diklik lalu kita on kan, kita silang. Oke, nah selanjutnya itu kita bakalan lanjut ke
bagian sini. Nah, kita lihat dulu. Nah, flash Ethernet yang 7/0 kita sama 192.168.21.1. Nah, subnet meshnya jangan lupa kita on kan juga. Oke, lanjut ke atasnya itu ada di sini. Nah, di bagian sininya itu, nah di bagian sini itu kita lihatkan di sini. Nah, ini jangan lupa IP configurationnya kita masukin IP addressnya 192.168.30.1 kita masukkan untuk IP address buat si server. Titik 2 ternyata. Titik 2. Oke, di sini kita default. Jangan lupa tadi sudah kita atur 192.168.30.1. Oke, kita masukin dan S itu tadi kan 8.8.8. Oke, kita silang. Oke, ini sudah semua ya guys, kita program dari awal tadi hingga ke sini. Langkah selanjutnya kita masuk ke cloud, terus ke config, lalu masuk ke port yang DSM ini. Di sini kan masih kosong ya, kita add di bagian sininya. Nah, ini kan di modemnya ini kan kita add tadi, di cloudnya itu kita add modem. Nah, sip. Setelah kita add, kita balik lagi ke router 1. Di sini kita masuk ke config. Kita lihat dulu caranya. Oke, kita selanjutnya bakalan nge-add tadi si network addressnya itu dengan cara ini, kita masuk ke RIP, terus kita tulis di sininya network 192.168.1 tadi itu yang sebelumnya itu kita masukin ke sini guys. Nah, 1.0 kita add di sini. Kita pokoknya di sini tuh kita nge-add semua tadi yang sudah kita program di bagian-bagian si router-routernya itu guys, sama si switch-switchnya. Oke, kita add juga lagi, pokoknya bener-bener semua. Misalkan di router 0 itu ada 3 switch, terus ada beberapa PC. Nah, kita masukin semua itu IP routingnya tadi. Nah, kita masukin semua sama seperti itu guys, sampai ke router ketiga. Pokoknya dari router 1 router ketiga itu sama saja, kita add di sini, masuk ke RIP, terus kita add di RIP routingnya. Oke, setelah semua kita tadi sudah add, saatnya kita mencoba. Nah, kita coba dari router 1 ke router 2. Nah, kita dari PC 0 ke PC ke 6. Kita coba di sini itu file pertama, kita coba lagi dari PC 0 ke PC 6. Berarti dari router 1 ke router 2. Oke, di sini sudah sukses ya guys. Lanjut lagi masih dari router 1 ke router 2. Tapi di sini kita ubah PC-nya dari PC 1 ke PC 7. Nah, PC 1 ke PC 7. Nah, sip. Oke, sudah sukses ya guys. Kita balik lagi, kita ganti ke router 2, dari router 2 ke router 3. Nah, di sini oke. Dari router 2 PC 7 ke PC 13. Nah, oke ya guys. Di sini sudah semua kelar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila langkah-langkahnya kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.